wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali kajian di bulan Ramadan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dan Rabbi shrah li. Mudah-mudahan dan harapan kita mudah-mudahan kita masih menjumpai Ramadan berikutnya, ya. Dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang yang diampuni sama, diberi rahmat sama Allah, diampuni sama Allah dan dijauhkan dari api neraka dan penderitaan dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dzurriyyah kita semuanya, anak turun kita semuanya bisa mengikuti jejak para as-solihin, sehingga kita nanti bersama-sama di dunia juga bersama-sama di akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Monggo ikuti saya baca istighfarnya. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim min tarkis shalah. Astaghfirullahaladzim min tarkis shalah wa min taqsiriha. Astaghfirullahaladzim min tarkis zakah. Wa min taqsiriha. Astaghfirullahaladzim min dulmil khalq. Wa min jami'i dhunub. Saghiriha wa kabiriha. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa sallallahu ala
Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah. Ditambah yang ini, alhamdulillah, mulia bersama, masuk surga bersama. Amin. Ya, kan belajar itu kan mulia, Bu ya. Jadi kalau bagaimana Pak Kari kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, mulia bersama, masuk surga bersama. Doa ya. Oke, sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertemuan Sabtu yang lalu kita memahami tipologi anak menurut Al-Qur'an. Ya. Ada berapa kemarin? Ya, kita dulu, review dulu. Ada 4. Ada berapa? Yang pertama, anak sebagai penghias zinatul hayatid dunya. Yang kedua, anak sebagai fitnah ya. Yang ketiga, anak sebagai musuh di akhirat. Yang terakhir itu yang kita harapkan qurrata a'yun. Di dalam menggapai 4 itu tentu ada proses ya. Dan proses itu kita meyakini dan menyadari kita tidak bisa tadi ya, seperti yang kita dengar tadi, Bismillahirrahmanirrahim dan tadi itu menganggap semuanya itu yaitu tentu dengan pertolongannya Allah. Kita sebagai orang tua, sebagai manusia hanya diminta untuk apa? Untuk ikhtiar atau usaha. Saya masih ingat pertanyaan waktu saya di Damaskus dulu, ada almarhum Dr. Buti ya, yang dibom waktu kajian gitu ya. Ditanya, Syekh, apa bisa Allah itu menjadikan Palestina itu menang? Kan memang ada yang begitu, menang gitu ya, intisar ya. Oh bisa aja Allah, tapi dibuat begini sama Allah supaya kita diminta untuk ikhtiar membelanya dan sebagainya. Nah, kembali kepada kita, al-hadi huwallah wal muhtadi man hadahu Allah ya. Bahwasanya yang memberikan petunjuk ya, yang memberikan kekuatan untuk menjadi baik dan benar itu adalah Allah. Yang prinsip yang pertama ya. Terus kalau sudah begitu, apa tips kita, upaya kita, caranya? Yang pertama dan yang utama ya. Sampai ini kalimat yang al-hadi itu juga diperuntukkan kepada siapapun, tak terkecuali anbiya ya. Kalau di kitab aslinya itu ya, wa hatta anbiya la yamlikuna hidayat taufik li ahadin. Sampai para nabi, kita tahu Nabi Muhammad juga pernah mendampingi siapa? Abu Thalib kan begitu nih. Kepingin pamannya sebelum berakhir itu mengucapkan iman dan disaksikan oleh utusannya Rasulullah, utusannya Allah di Rasulullah. Tapi turun ayat ya. Harapannya Nabi Muhammad malah dibalas dengan ayat. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Tahu artinya Bu ya? Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada yang kau cintai. Tetapi walakinnallaha yahdi hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Ya. Itu satu. Yang kedua, surat Al-Qasas 56 ya. Berikutnya adalah upaya karena kita ini juga tidak bisa lepas daripada pertolongan Allah sampai mulai Nabi Nuh ya, sampai Nabi Soleh dan seterusnya, itu selalu minta Allah saking ya abadi ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim minta kepada pamannya, wakilah paman ya, abunya itu ya paman ya, Azza itu ada yang mengatakan paman, ada yang mengatakan bapak, istilahnya orang dekatnya beliau lah ya. Itu menunjukkan fabimada aja bahadal ab alal ilhadil Nabi Ibrahim alaihissalam wa yad'uhu wa yunadi ya abadi. Saking nemen kepingine
tapi beliaunya nggak kepingin, Allah juga nggak memberikan petunjuk. Jadi hidayah itu di samping juga kita cari, di samping itu muhibah pemberian Allah juga harus kita cari. Ya. Maka yang paling utama di dalam menghadapi kita ini dalam pendidikan anak, nomor satu adalah apa Bu? Apa Bu ini? Bu, punya. Yang utama dan pertama yang kita lakukan, kita meyakini dan menyadari al-hadi wallah. Apa yang pertama tadi? Doa. Satu adalah doa. Kekuatannya adalah doa. Doa Allah Subhanahu wa taala bisolahi dzurriyyah. Jadi berdoa kepada Allah untuk kebaikan turunan kita, dzurriyyah kita. Kekuatannya itu doa. Kita buktikan mulai daripada doanya siapa? Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina sampai akhir Al-Furqan 74. Terus juga doanya Nabi Zakaria di Aleppo di Syria sana. Saya masih ingat tuh di pojok itu ada mihrabnya di Aleppo itu ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa. Kenapa? Doa silahul. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Sama juga dengan doanya Nabi Ibrahim juga, Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini disunahkan bagi kita ketika sebelum takbir sholat membaca ini. Bilangkan dulu ya. Belum ya. Catat ini tadi ya. Kan banyak kan ad-doa bainal adzan wal iqamah mustajabah. Maka orang-orang dulu itu sebenarnya sejarahnya kenapa kok membaca entah itu sholawat atau apa, itu adalah berdoa. Daripada ngerumpi di musola atau masjid, maka dibimbing baca sholawat atau doa. Bisa dipahami ya. Tetapi orang dulu kan tidak pakai dalil. Kalau orang-orang yang tokoh masuk agama kita yang Indonesia tidak pakai dalil, langsung action, sudah ayo bareng-bareng baca ini, karena beliau mengimplementasikan bahwasanya antara adzan dan doa dan iqamah itu doa mustajabah. Ya, menunggu sholat dulu, makanya dengan baca doain diri kita sendiri, keluarga, orang tua, anak, itu pasti itu menunggu iqamah 5 menit 10 menit itu mustajabah. Ya. Terus kalau di Timur Tengah yang saya tahu ya, jadi imam itu begini, di sini repot kadang-kadang karena belum biasa, dikira model nyopo kan gitu ya. Di Timur Tengah itu imam itu kan kalau sudah qomat adabnya begini, seperti ada di sebagian diperhatikan, terus berdoa. Allahumma berilah ya Allah apa yang Kau berikan kepada para anbiya dan para sholihin, itu di antara doa. Tapi yang mutawatir di hadis Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah Rabbi ja'alni saya mendirikan hal ini dan keturunan saya. Luar biasa ya. Jangan lupa Bung ya, selalu berdoa itu. Terus tambahin doa perlindungan dari gangguan setan. Seperti itu ya. Jadi depan ya, jadi doa. Begitu juga doa kepada kita. Jenengan yang jenengan tahu untuk umur 40 ini doanya apa? Nanti bisa lihat di buku kita ya. Berapa ya mungkin ya? Dengan coret itu bagus doa ini. Doa. Ayo doa yang umum apa? Yang di Al-Qur'an untuk umur 40 ke atas tuh. Apa Bu? Lali deh sebenarnya. Kita ambil tak carikan di sini. Kalau di sini sudah ada.
Di sini surat Al-Ahqaf 15. Ibu ini alam berapa bunyinya? Al-Ahqaf 17, 18, 15. 15. Ada. Oh ini halaman di buku jenengan 35. Itu doanya orang sudah usia 40 ke atas. Tadi kata Bu Bambang tadi sudah manusiawi dan itu sudah apa? Kalam ilahi kalau ya. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya dikurangi onderdil kekuatannya ini. Tangannya gak sekuat sesuai kuat, tangannya dikurangi, meripatnya agak kabur, ya, dan seterusnya. Memang sudah masuk jauh. Tidak ada rogonya sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, itu ayatnya gitu di surat Yasin ya. Nah, ini doanya kita diajari sama Al-Quran untuk usia 40 itu ya ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya, kedua orang tua kita, wa an a'mala solihan, dan beramal soleh, tardo, nah ini yang kau ridhoi, wa aslih li, ini harapan kita ini. Seperti yang saya lakukan ini semuanya, orang tua kita ini semuanya ini kemudian juga bisa ditirukan oleh dzurriyyah. Ini dihafalkan bunyi, terutama yang usia 40 ke atas, kan sudah konteksnya 40 ke atas semua. Sebelumnya ada kok ayatnya berikutnya. Mungkin bisa dibantu bunyinya hina arba'ina, ada ayatnya di sebenarnya. Oh ini nih. Walladzi balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ini pas kan? Ketika sudah kecerdasannya dan umurnya 40 sudah matang, maka hendaknya mengucapkan Rabbi auzi'ni an ashkura sampai akhir. Dihafalkan ya. Kalau tidak iso Arabe, coro bahasa Indonesianya. Karena ini langsung perintahnya Allah di dalam Al-Quran. Ini tutu ilaika wa ini minal ini. Maka perbanyaklah wahai hamba Allah meminta keturunan yang soleh dan cucu yang baik. Coba kita kilas balik sejarahnya para nabi. Abul Anbiya itu siapa Bu? Nabi, mulai Anbiya, bapaknya Anbiya itu mulai nampak keturunan para nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu singkatnya punya dua dzurriyyah, ya. Nabi Ismail, ya. Nabi Ibrahim punya Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Ayub sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab doanya Nabi Ibrahim. Bagaimana kalau umpama presiden berdoa baik untuk siapa? Untuk warga negaranya. Begitu juga seorang kepala sekolah selalu mendoakan untuk kebaikan sekolahnya. Apalagi ketua RW masalahnya untuk membaiki kebaikan RW-nya. Oh, betul-betul barokah. Nah, lebih-lebih kita keluarga kecil, masyarakat kecil, jadi keluarga kita harus selalu mendoakan ini. Barangkali kakek anak kita akan lebih baik kepada anak kita atau turun kita. Dan saya yakin nanti ada di bawah panjenengan, entah putu jenengan atau buyut panjenengan jauh lebih baik daripada panjenengan. Jenengan dapat tuh sampai 7 turunan dapat hanya, bukan harta warisannya, deposito kebaikan. Makanya kita tidak ada sia-sia mendoakan untuk dzurriyyah kita. Yang perhatikan ketika
Nabi di Al-Quran di surat apa itu, surat Kahfi, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir membangun suatu bangunan yang temboknya mau roboh, sudah tidak diberi penghormatan sama warganya, terus malah mau membangun tembok yang mau roboh. Ternyata tembok itu adalah miliknya anak yatim. Ada kalimatnya penting yang perlu kita pahami. Wa kana abuhuma sholiha. Apa artinya? Bapaknya dulu Nabi Musa orang soleh. Kena duriannya. Jenengan nanti kita semuanya berharap karena kita ini sudah berupaya jadi orang baik dengan menghadiri pengajian, sudah dipastikan Allah akan memberikan yang terbaik untuk anak kita dari durian kita. Itu harus punya keyakinan seperti itu. Makanya mulai Ibu Bambang rumahnya mana? Dekat ya. Wapal Bambang ya. Siapa yang jauh? Siapa yang jauh? Yang agak jauh dari sini. Jangan mulai mana yang jauh? Yang agak jauh maksudnya. Mana namanya? Enggak pernah Bu Bambang wes ya. Karena Bu Bambang meyakini doa orang belajar itu mustajab. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu itu kan fi sabilillah. Kapan sampai kapan? Hatta yarji, sampai beliau pulang. Itu mulai melaku dari rumahnya ke sini itu doanya mustajabah. Tapi balik muter ya. Jangan ke sini. Dari Muhammad Hatta ya Ustaz saya. Dalam? Dari Muhammad Hatta jalan. Belum ya itu. Kan hadisnya begitu. Loro-loro budal. Loro budal. Jadi jenengan itu banyak, kita ini banyak peluang kebaikan banyak, pulang doa saja banyak ya. Niatnya bismillah aku mencari ilmu di Nusa Indah nomor 29 sudah mungkin. Ya, doa terus. Makanya orang dikit kan tidak harus nyekel tasbih ada kiblat kan buat di jalan gitu. Itu paham ya? Alhamdulillah kita dipilih sama Allah menjadi orang-orang yang baik, di antara yang terbaik. Paham ya? Jadi Rabbi auzi'ni bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan wa a'mala sholihan tardha. Artinya berarti ya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Di ayat yang lain wa an a'mala sholihan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Yang 40 ke bawah itu. Yang 40 ke atas sudah mikirkan anak turunnya. Ya, yang 40 itu bukan, mohon maaf, bukan dipahami salah dengan orang-orang. Tang puluh itu wis wayahe mongkong-mongkongnya awak lo gitu. Wayahe noto-noto ya awak. Makanya kan ada, saya punya teman Cina itu, pokoknya Pak Karim, kalau orang itu udah 40 itu tidak jelas arah hidupnya, itu selamanya nggak jelas. Sampai segitu Cina. Lek wis uripe 40 itu sik durung ngerti jadi dirinya, itu sudah gak jelas tuh. Kalau bahasa kita itu sakiyun, alamat gak jelas, alamat apa? Tidak saidun, alamat tidak sukses tuh. Baik mentalnya maupun yang lain. Saya betul punya pengalaman di keluarga saya sendiri. Mulai dulu kok senengane nipu konon nipu. Bisa sampai sekarang jadi mbak-mbak gak di rumah ya. Ada apa? Makanya Nabi kan diangkat umur 40 ya. Walaupun Nabi itu 25 sudah luar biasa pengaruhnya, juga suksesnya, tapi belum diangkat sama Allah. 40 baru diangkat karena matang-matangnya pertimbangan dan seterusnya. Nah, lalu setang puluh si pancet aja kelakuannya, nggak ketemu barang bener. Itu agak susah. Cari ini di YouTube angel tuturan deh, ya, kayaknya jenengan kita menata itu mulai lebih-lebih untuk akhirat kita ditata ya 40 jadwal, semua jadwal ngajinya berapa menit, untuk anak berapa dan sebagainya. Jangan
Makanya kan begini, kemarin ada penegasan ya. Kemarin ditanya di Sulfat Guardian itu, Pak Karim, saya ini sudah umur 53 mau pensiun, mau menata diri. Oh ini monggo Pak. Orang itu memahami ikmal di dunia ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika tamutu madan. Ada yang tahu pemahamannya gimana? Ini kalau salah paham bisa mencelak ini bahaya. Kalau arti letterlek untuk duniamu, seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu, seakan-akan kamu mati besok. Ada orang yang salah paham, mungkin hanya belajar terjemahan saja tanpa ada pembimbingnya, mentornya. Oh berarti Mbak, Bu, sama ndak ke ibu sampai ibu sama sakit, aku sih repot. Akhirnya mungkin kebijakan ngomong, Bu, sama niku kok repot aja. Ya kan katanya kan disuruh kerja untuk dunia selamanya. Ya. Itu salah paham itu ya. Jadi maksudnya selamanya itu ketika panjenengan direpelkan dunia, ingat masih ada lagi besok. Ya. Atau boleh dipanai semangat yes, tetapi jangan sampai mengalahkan yang lain yang memang harus prioritas. Ya. Contoh tadi itu, ya. Sholatnya mulai agak ono waktu ini, lek senggang, lek koper ya itu mulai berarti kan dikalahkan. Itulah yang disebut dengan Quran wa yashtaru nabihi samanang qalila. Mereka membeli ayatku, memberi perintahku dengan hal yang qalila, yang rendah sekali. Beda dengan begini, panjenengan punya anak bayi, punya cucu bayi, kok tiba-tiba jenengan kan gantian sholat, tidak apa-apa, kan ada sama-sama imbang menjaga sama kewajiban. Kalau polopo, kalau gawe ini kalau kalian ingin chat-chattingan sembahyangnya ditunda, itu rendah sekali, bisa dipahami ya. Namanya membeli atau yang rendah itu tidak sebanding yang ditinggalkan dengan yang dikerjakan. Jangan juga seperti ini, ya repot orang itu ya. Ilmu itu penting. Ya, ini kemarin sampai meninggal orang tuanya, kasihan ya. Punya anak satu-satunya perempuan, satu rumah dengan dia, karena dipahami bakti yang suami itu segalanya. Bapaknya sakit itu satu rumah begini nih, ya, tidak boleh dijemur. Ya nopo namanya. Sampai lihat bapaknya, sekarang bapaknya memanggil anaknya perempuan dengan satu-satunya anak ya, panggil dijeluk nang baik nanggone ruangan ini. Saatnya mau sedo itu cerita minta tolong nanti sampaikan kepada yang kenalkan si A ini supaya didukung. Itu repot juga. Memahami konteks hadis sakit, atau sakit belum? Ya, kontekstual. Kudu manut nang suami laung. Manut itu ya ono batese. Laung nang ngene bapaknya juga bagian lek punya anak yang bakti sama orang tuanya kan, nanti suaminya kan dapat. Itu sampai sedo niku pun wong tuane kepikiran anake kok ya apa anakku lek tinggal dan seterusnya. Jadi perlu nggih diajari ilmu kemasyarakatan. Teks tok ndak ono sing bimbing ya seperti itu. Baik, doa ya. Pertama the power apa bahasa Inggrisnya Bu? Ya. The power ya. Doa ya. Doa. Jadi jangan cilik hati ya, jangan rendah diri dengan potensi kita. Boleh kita diremehkan orang lain, tapi jangan meremehkan diri Anda sendiri. Ya udah. Gak iso Bu, mana sampean ngono. Biarin orang ngomong. Jangan merendahkan diri Anda. Ya. Karena Allah itu bisa merubah orang secepat kilat, juga bisa atau izzu man tasya wa tudillu man tasya. Diingatkan ya, doa itu juga penuh
dengan syarat dan rukunnya. Ya. Makanya saya wanti-wanti nggih, tolong ya yang punya anak belum nikah, belum keluarga. Doa Robbi habli minas solihin, Robbana hablana itu jadi bisa mulai sekarang. Kudu ngenteni wis kalau judune mboten telat nggih. Bisa dipahami ya? Jadi konteks doa Robbana hablana min azwajina dan seterusnya itu ya dibaca mulai ya bujangan itu. Mulai saya pribadi itu masih ingat dulu Mas SD itu kan saya ikut tilawah qiraat. Selalu saya minta doa sama guru saya, Ustaz, tolong ya saya bisa haji ya. SD kelas 6. Ya. Itu ternyata dengan perangkatnya dan kesempatannya dari dimunculkan itu tahun 87 dimunculkan Allah 2003 ngerek sampai 2008 4 kali. Oh mungkin dengan guru kebiyen begitu. Jadi doanya ya dimulai sekarang, tapi patesnya kapan itu Allah yang tahu. Bisa dipahami ya. Satu kan oleh sugile mulia punya akhirat itu harus ucapannya harus baik terus. Bahkan Syekh Abdurrahman As-Sudas itu kan anak yang mengakal ya, memang bisa lihat tuh, anak nakal. Tapi orang-orang kan beda dengan kita. Orang-orang itu Allah yahdi itu adalah pegel kan, tapi doa kan. Allah yahdi, mudah-mudahan Allah memberikan doa kamu. Lah awak dhewe kan lah wis kuping lah macam-macam itu untuk kabeh ya. Akhirnya muncul doanya ibunya, mudah-mudahan kamu besok jadi imam masjidil dan terbukti. Belum itu doanya ibu ini tadi. Saat teman-teman ini panjenengan tetap pegel ya anak direm gitu ya, di terus istighfar sudah digelak. Jadi saya punya cerita sendiri ini pribadi, nggak seorang pengalaman pribadi sendiri, keluarga saya sendiri ada di antara keluarga bapak saya itu nikah dengan orang lain agama. Masuk Islam. Tapi yang dijadikan pegel sama kakek saya itu tidak pamit lagi. Ya. Saya belajar dari kenyataan itu, dari fakta empirisnya ya, sama abah saya itu. Sampai sepuh meninggal di mobil nggak punya rumah, kali saya. Sorong di ya. Ya, mulai saya SD saya ngerti ya, mulai Jakarta pindah ke Semarang. Saya di Pemalang nggak punya rumah, di mobil itu, mobil selagi kerjaan. Saya tanya, nah itu kok sampai ngono Pak Ali? Iya, biyen mbahmu lek donga kon gak bakal nemu bathok uripmu lek aku durung mati. Bathok itu lah apa bahasa Arab kinaya perumpamaan miskin ya, kayaknya hati dengan mulut kita ya. Saya tak gini kan sama bapak saya tanya dulu saya akan gak ngerti kali kumis kadang pegel pegel saking gak kuatnya muncul kalimat itu dan Allah ijabah dan betul-betul dan memang oleh duit gede miliaran ya entek cepet ya, malah terakhir itu waktu 5 tahun yang lalu itu sedonya ya sing nombok ya dulu-dulu tadi yang saya lu repot lah cepet oleh tapi ya namanya gak tahu ini faktanya ya, dengan hati-hati lah sing iso ngerem ya ngaji segini ini ada pengetahuan ngaji itu ada remingan ya. Karena kan kita yakin di dunia ini kan dibarengi setan loh ya. Emosi muncul kalimat, oh mau tak lebokno maneng lho. Oh tak delokno. Sehingga ada tuturnya orang-orang sepuh yang dulu, ketika anakku sudah mulai nggak berbakti, itu berarti sudah mulai tidak benar keyakinan kepada Allah. Banyak orang mengadu kepada orang-orang soleh, Pak Yai, Pak Ustadz, ini anak saya gini. Apa jawabannya? Perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah. Ini ada kemarin anak pondok, bapaknya sedo di video call ini sedo. Saking senenge anake mondok lan pintar ngaji dua-duanya.
setelah sedo Pak Ali ini, dia minta Pak Karim, kula matur nuwun sanget juga kula Vivi kali adit ini ngaji. Kula mesti ngaji Pak Karim. Oh nggih alhamdulillah Pak Ali. Sampai sebab sedo. Nah, ini untuk kita semuanya. Ternyata setelah sedo anak ini tidak seperti dulu di pondok. Mereka kadung mulai gak kembali. Sampai ibu ini sumpah. Saya lihatkan haliannya ibunya. Ibunya ternyata setelah meninggal itu ada apa dalam Islam namanya, hukumnya? Apa namanya? Ibunya kayak nggak ngerti hukum itu terus keluar. Terus paling ngono yodo, tak yodo. Iya. Yodo itu sak teman-teman konco sabar lek wong susah nak paham sih, Bu. Mesti kate diomong wong jenenge wong susah, mari susah. Iya. Ya, aku ngene. Saya gitu. Ya apa sih iki? Ngerti tak ngerti yo. Wis terjadi sampai kemarin tak kembalikan ke pondok, saya tak pasrah lagi karena dulu murid saya di TPI ya nangis. Nanti Bu nggih nyuwun sewu, nanti ada yang saya sampaikan kepada panjenengan. Pokoknya anaknya balik maning kenal. Tak sampaikan begitu. Kula nggih mboten semerap diri itu yang soleh. Kalau kirimaken kalimatnya. Oh, mboten asal, mboten asal Bu. Lek idah ibu di beda perlu sak metune nyaudah balik maneh. Mboten tumbut cekrek. Makan di sana cekrek lah. Walaupun jenengan ana kancane itu bukan masalah itu ya, pokoknya itu perintah Gusti Allah harus manut. Harus idah dan lah. Betul kan ya? Anaknya berubah itu tidak usah orang lain dulu, diri kita ini yang kurang muhasabah. Ojo aku sing gak tahu Gusti Allah tiru balik ke dia. Ya. Makanya saya sendiri, saya pribadi melihat nyonya saya sendiri jika nanti gak kena atau anu saya menengah ya, paling aku tak bener gitu Gusti Allah. Balik awal diri bisa dipahami ya. Jadi sebelum orang lain diri kita sendiri. Minimal. Iya, orang itu kalau memang takdirnya memang digodha ambil anak bojo, ya, kalau dia itu muhasabahnya, dia kan tenang hatinya kan. Sing ono lak ngene aku orang. Aku yo iso dablek ya, lho iki bahaya. Itu kenapa? Karena dia sendiri gak mendapatkan tadi itu rahmatnya Allah di hatinya. Yang ada itu aku ngono iso, Pak. Pernah yang saya cerita sama jenengan tadi itu orang dari Surabaya ketemu saya minta tolong bagaimana suaminya jauh dari perempuan itu, bukan karena kepingin satu rumah nanti di akhirat sama suami yang boten mek wedi dunyane kayak ngono iku kan mbok yo ngono lah Pak Karim ngono gawe golek liyane kan ojo ngarek iku lho kok kan emang duwe akeh kae lho duduk nyamekno bojone karena imannya, karena akhlaknya, tapi demi hartanya. Nah, sudah keluar daripada apa namanya keluarga yang sakinah atau rahmah tadi. Ya. Itu ya. Jadi sholahul abna, sholahul abah. Ya. Kebaikannya anak itu dimulai daripada kebaikan, kebenaran dari orang tuanya. Makanya solusi itu orang punya problem itu ya istighfar itu ya, berarti ada disingkap sama Allah lewat temen tah lewat mungkin Allah beri ilham dan seterusnya. Di kitab ini, kitab induknya banyak sekali doanya Nabi kepada anaknya dan orang lain ya. Jadi tadi doanya Nabi kepada Abdullah bin Ja'far At-Thayyar yang membawa bendera Islam dan meninggal dan di surga juga membawa bendera luar biasa. Terus doanya Nabi pada Usama. Jadi kesimpulannya doa. Yeah. Yang kedua ya, ini yang tadi saya ceritakan. An-nahyu anid doa alal abna. Jadi wahdar, jangan sekali-kali kalau bahasa Jawanya takutlah kamu dengan sebenarnya untuk mendoakan anak yang tidak wabi ya, jadi doa elek nang anak boleh ya. Karena
Kita tidak tahu, barangkali nanti bisa baik setelah kita tidak ada, tidak tahu. Makanya sekali lagi jangan membandingkan anak. Nah, begini maksud saya. Manusiawi kita punya anak 3 mesti gak wodongin wonten. Manusiawi itu. Tetapi kecondongan panjenengan kepada 3 anak itu jangan bisa dibaca sama orang, itu aib bagi kita. Dan itu malah petaka itu. Ya. Sampai muncul gini, "Waduh enggak kayak mbakmu, enggak kayak emasmu." Bahaya itu. Bahaya sekali, mental itu jatuh anak itu. Ya, dijaga. Kita yakin, saya punya anak 3, saya cenderung kepada yang pertama karena dia meneng gak jaluan, ndak apa dikei apa diparingi ku mesti nerima. Tapi saya tidak boleh membandingkan dengan yang kedua dengan 3. Cep tak bilang ya. Mesti ada plus minusnya, gini kan? Ya. Ternyata apa? Setelah mau mondok saya mau nangis tuh ya. Memang kan kesannya kan kayak medit, duit hitung, ya, jalengan oleh amplopan itu loh, dioyon duit hitung ya. Mau mondok itu luar biasa. Saya kan, alhamdulillah ya. Bi, ini uang ini titip buat beli semen di pondok nanti. Sing meluru ya. Sing menurut begitu. Sing nomor 1 sing cuek bebek terus karo popo pokoknya aku maam ya dikei tak terima ngono. Tapi ternyata kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu dia nyelengi ke medit itu karena punya niat baik tadi. Paham? Tadi ya Allah ya. Jadi begitu ya, jangan sekali-sekali apa namanya membedakan. Ya, baik. Jadi seperti itulah anak itu ya. Jadi Allah Maha tahu, Maha ngepasno arek ini, yang penting panjenengan kita semuanya selalu berdoa baik-baik untuk mereka. Ya. Nanti kalau sama dibalik itu kaget ya nanti. Lebih baik tahu di dunia kekurangannya apa tahu enak. Ya. Ya saya apa namanya banyak cerita begini ini karena apa ya, teman-teman yang ada di Ijen, di mana, di Malang sini yang saya tahu ya hanya minimnya agama itu aja sebenarnya. Jadi ruwetnya itu ya karena beliau sendiri minim agama sehingga tidak tahu caranya menyelesaikan, itu aja. Sampai ada yang dibawa di rukyah, ya rukyahnya datang waras, rukyah hilang ya kuat taneng. Ya tadi itu beliaunya tidak bisa membenahi diri dengan Allah, tapi anaknya disuruh benar menurut Allah, tidak bisa. Ya. Jadi bicara anak ini repot ya. Kalau secara teori gampang, tapi kalau secara yang dirohani tidak bisa diteorikan. Diteorikan. Ya. Contoh lagi, jenengan punya kebiasaan berbuat baik kepada orang. Kalau secara teori koyoke biasa. Tapi kalau jenengan hayati luar biasa itu. Apa itu? Wallahu fi auni abdi madamal abdu fi auni akhi. Saya membantu ini ya Allah, kepingin apa nanti anak turun saya dibantu oleh Allah melalui orang lain. Oh, itu semangatnya akhirnya muncul itu. Enak itu. Karena mengimplementasikan hadis tersebut, hadis qudsi tersebut. Allah akan membantu hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Apa sama mau kita mau sombong, nggak bisa, kita punya kepentingan di situ. Ya apa ya? Kita punya kepentingan.
Aku pengen besoknya anakku ditolong oleh Allah melalui aku ya. Itu sudah selesai amal. Di situ puncak orang ikhlas tuh situ nanti. Karena nggak ada kita penting. Jadi awak dewe itu berbuat baik itu punya kepentingan sebenarnya untuk pada Allah tadi kepentingannya. Karena kan boleh dan harus itu. Lillah dan lillah kalau saya. Tapi kepentingan dengan Allah, bukan dengan penjenengan ini, dengan Allah. Saya banyak kali dimintain tolong orang, Pak saya minta tolong Pak Arin bisa kenal dengan Pak Mas Kudi, orang anak saya ini gak pinter gini. Saya bukan orang makelar ya, saya enggak ada duitnya berapa dulu, enggak ada. Ya sudah saya sampaikan Pak Mas Kudi ini orang dari timur sana bersaing ambil FK di Malang enggak lolos, mungkin barangkali ya sudah Pak Arin nanti ikut aja ujiannya dulu. Ngono bablas ya pamitan ya gak ono. Saya bilang, biasalah orang-orang sing anu itu. Rapopo Bu, yang penting bukan saya yang mengecewakan orang lain. Ingat ya. Sehingga saya itu ketika pengumuman di pondok, anak saya juara 1, kok bisa biasa saya. Tapi Allah membantu dari yang lain. Ke situ ya. Jadi jenengan berbuat baik itu ya kepentingan yang Gusti Allah tok ya. Ngono lah kapan iki kemana. Kepentingannya sama Gusti Allah saja. Sampai harus berkepentingan dengan Gusti Allah kan begitu ya. Lillahi ta'ala kan begitu ya. Dan nanti sampai lolos pun. Makanya nanti tidak butuh dipuji, terima kasih enggak butuh. Memang sebaiknya iya, tapi jangan butuh itu. Supaya nanti dapatnya horizon resmi dari Gusti Allah. Lah ada banyak orang itu kepingin anaknya baik. Saya kalau sudah ngomong begitu orang yang ngotot gitu, diem tok saya. Pak Arin dia pakai sihir, sama nuri sihir tekon di mana sama memang kosong agama. Ya. Jauh-jauh kuliah di Amerika, kecantol orang, akhirnya wis gak kenal. Tak bilang silakan Bu, jenengan mempertahankan prestis menjadi seorang pilot yang luar biasa atau imannya dia akan hilang. Gitu. Nah, sudah, ya ini apa Bu? Nang Amerika ucul kabeh imane wis ngene lulusan ini dan dasarnya. Yes, akhirnya agak 3 bulan lebih enggak masalah itu. Kejadian mana di transfer sampai habis 2 M itu sih. Pilot kuliah di sana itu. Akhirnya tanpa sepengetahuan saya disuruh pulang hanya membawa baju yang melekat ini. Terus enggak apa Bu? Di sini aja wis nyupiri mbak ini, tapi imannya kenyang. Daripada ketok gagah, tetapi apa? Imannya rapuh. Ya apa? Menjalankan maksiat semua pada Allah. Ya seperti yang sekarang di TV itu kan, jangan tahu sendiri. Gara-gara pandemi ini kelihatan mana yang tangguh dan tidak tangguh. Dengan entengnya artis gantengnya jenenge si A ini ya, ini mudah-mudahan cepat berakhir. Sebenarnya saya mau bunuh diri kemarin lu ya kok tak bilang sama nyonya ya opo rek ganteng kan regane lek ngene iki wis rendah kan Bu, ganteng gara-gara kena pandemi karena dia harus di hadapan Indonesia semuanya tidak kuat mau bunuh diri, itu baru ngomong di depan entertainment, tidak malu dia. Kalau jenengan punya anak mau punya jodoh, mau milih orang gitu sebetulnya, ya akan hancur kehidupannya. Nggak kuat nggak kuat apa? Kenyataan ya. Ya kalau sudah begitu kan boleh jadi kalau itu kewajiban ya dia harus berani. Apapun yang harus saya kerjakan harus halal, tidak harus jadi artis saya. Makanya saya wanti-wanti kepada ibu-ibu, lek golek mantu, golek sing ngerti agamane. Alhamdulillah lek ganteng. Karena lek ganteng tok, lek males sampean yo ngeluh ngingoni ku arek mantu iku mau. Wong lanang elek mari rapi ya apa wis bajar itu kudu banting itu ulang tadi. Karena itu kewajiban. Karena afdhalus shadaqah ge wong lanang yo nang keluargae, kan ngoten ta. Seperti itu. Ya. Ampun. Jadi intinya paham agama cek Gusti Allah, manut ambek Gusti Allah, itulah solusinya.
donga tok tapi ndak padha ambek kelakuane gak bener. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absorina wa azwajina sampai akhir, tetapi senengane ngelok gosip. Yo gak barik lana. Berdoanya itu mudah-mudahan dijauhkan dari gitu. Engko lek krungu gak krungu. Antara ucapan dengan action harus sama. Gitu, ya. Dari Quran harus sidiqin, bener-bener. Jadi arep-arepi ambek sing dilakoni padha. Pun itu sudah. Terus asaru sholat walidain itu. Berapa ini sih? Berapa pun ya? Pengaruhnya kebaikan orang tua ya 42 monggo ya. Untuk pendidikan anak yang tadi saya bilang tadi itu ya. Perbaikilah diri kita sebelum menyuruh anak. Apa itu Quran di surat An-Nahl itu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang sebenarnya itu nuturi dhisik napa nyontohi dhisik? Nyontohi lho Bu, di Quran itu jelas ya. Ajaklah orang itu ke jalannya Allah dengan hikmah. Hikmah itu yang nyontoni gampangan guneman niku. Ayo nang masjid, Mbak. Ya, jenengan wis disiapno tapi ngomongane ada gagak Bu nggih. Ada jeda Bu ya. Marek lagi nyekel HP sampean. Ayo masjid. Jangan. 10 menit lagi Mas ya, kita ke masjid. Seperti itu aturannya. Ada jedanya karena betapa tersiksanya anak itu lagi asik sama pedot. Ya, dikit jeda Bu ya. 10 menit lagi Mbak, sore lagi kita ke masjid. Kita berangkat ke nenek. Ceritanya. Ya. Itu dengan action. Bahkan dengan umpama ini karena kita ini mau merubah keadaan yang nggak biasanya. Jangan sekali sama ngejak gelem, jangan. Guna harus sabar. Jangan pengen dulu. Kok kita diatur sama anak-anak kepikir kan? Jadi semangati lah Bu. Orang tuanya juga nggak tahu. Anaknya SMP kelas 3, kelas 2. Jangan begitu, ditanya dulu kenapa, apa kendalanya. Sebagai guru ditanya begitu, jangan langsung, oh iya, enggak ngono. Apakah masalah kemampuan? Oh, enggak, setahu saya enggak. Ya karena jenengan tidak menyemangati, tidak memberikan tarhib buat tarhib kepada anak tersebut. Ya. Jadi sholahul as-sholahil walidain wa amalihima as-sholihah ala tarbiyatil abna. Nyontoni. Ya. Kayak katanya orang Arab tuh lisanul hal afsahu mil lisanil maqal. Contoh perbuatan itu lebih fasih, lebih mengena daripada ucapan. Kalau di dunia 43 nih. Kalau di ayat berikutnya tadi wa amal jidaru bakana li gulamaini yatimaini. Ini keterangannya Nabi Khidir ketika konfirmasi sama mukanya. Fil madinati wa kana tahtahu kanzul lauma. Di bawahnya itu ada apa namanya? Berangkas, saya ngomong berangkas ya. Ada simpenan dari mbah-mbahnya itu wa kana abuhuma solihah. Sebab orang tuanya soleh, orang baik sudah 7 tahun 7 turunan itu loh bisa membantu dia. Seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala. Akarnya, pengaruhnya perbuatan soleh orang tua leluhurnya. Sing cerita kan 7 turunan anak yang sugih mesti jadi sugih. Lah sampe kok sugih lah kelakuan aku elek. Kan ngono kan plesetane. Sing dibahas itu dunya yang ngomong itu ya. 7 turunan itu ya sampai kelakuan itu insyaallah pasti harus kena kembali kan. Dan ini yang mudah-mudahan kita termasuk ini ya. Ternyata kalau umpama duriya kita tuh leluhur kita itu dimasukkan surga nama Allah grade 2 misalnya. Kita grade 5 itu bisa di-upgrade sama Gusti Allah.
barokahnya orang tua kita. Makanya diwanti-wanti, nak, api koyo keluar mbah-mbahmu. Engko lek gak podo kelakuane tapi tetep dalam satu kapling surga bisa dinaikkan, gak cuma BPJS tok bisa munggah ya. Bisa dungan bisa. Wa alhaqna ya, disamakan kedudukannya. Barokahnya apa? Usahanya, tirakatnya mbah-mbah itu tadi. Luar biasa ini. Nah ini yang terakhir itu menjawab pertanyaan ya. Dan perlu panjenengan ketahui wahal tadunu au ta'taqidu anna hadzal kanzu hadzal mal alladhi hadal jumi'a minal haram kala faman muqtadin ya. Nabi Khidir dan Nabi Musa membantu membenahi bangunan itu, jangan kira kita kan hartanya bukan ya, tetapi karena sholahul abdi li'an annahu la yajma'u hadzal mal illa minal halal. Yang pertama orang tuanya itu orang tua yang soleh, yang kedua hartanya itu harta yang halal. Itu ya. Jadi makanya disuruh betul-betul mencari yang halal untuk anak-anak kita. Maka ada beberapa contoh kayak almarhum Mbak Maimun Zubair, beliau kan ya politisi, pedagang, ya seorang dibedakan hartanya. Oleh-oleh penyambut gawe kena, ya itu saya kayak bujuku gawe anak-anakku. Nah, sing umum sing gak jelas mau hadiah atau apa ini memang tak gawe pos sosial. Kok ono kayak bangun tamu, bangun apa namanya? Jalan. Mungkin gawe nyambangi wong sing loro. Kalau orang Arab bilang hakullah ya itu. Dengan kan dengan kita ini di Quran kan zakat kan ada haknya orang lain, itu hakullah yaitu. Yang kita rezeki kita yang sudah kita makan sama yang manfaat untuk kita, itu rezeki kita. Kan gitu. Uang yang ada di deposito, di prioritas mau mandiri dan bank yang lainnya itu belum rezeki, kita tidak tahu apakah itu masih kita nikmati atau belum. Cuma dititipkan di bank mandiri, bank BCA. Yang sudah pasti segitu yang sudah kita masukkan ini sama yang sudah mungkin yang dititipkan di masjid, yang dengan nafkahkan kepada anak yang untuk sampai dia besar, ya itu yang asli rezekinya dengan lexing di ono di dompet, di ATM itu masih belum. Ya Pak ya. Iya. Ya, ingat ya. Sehingga dengan saya tidak di hati, dia di tangan naik. Ya berarti sampai besar hati kok si ucul lain. Berarti Gusti Allah berseni wis semua. Kok sambil pusing Bu. Aku usah hati-hati, terus tak berangkasi. Oh, kok sih anu ya wis berarti betul segitu. Enak ya. Makanya saya wanti-wantikan jenengan, lebih ibu-ibu, tolong pinter-pinter memanage harta, ya. Jangan cuman KB tarik nambah bojo, tarik nambah anak, itu rezeki sama sendiri loh ya, bukan dunia. Bukan yang kayak adik sendiri ketaran tanya anak, anak tepak nggak mau apa tepak nggak tepak ini, oh cuma emang mah repot lah sebenarnya itu. Paham ya? Ada pos uang sampai itu memang milik sama sendiri itu jangan usah taren, nggak usah taren bojo, bojone tepat-tepat cuma bojo kira tuh kaget nah kadang-kadang ada ngoleh nggak ngoleh, nggak usah taren, nggak apa-apa untuk duit sama sendiri. Lah yang duit nggak boleh kan, duitnya berdua kan nggak boleh siji, nah itu nggak usah. Saya itu paling seakan sekali itu kalau ada seorang perempuan wis duit dewe, ya. Kata lopo-lopo gaya orang keperluan dan itu penting memang tidak bisa apa sampai seto banyak contohnya. Mari ngono Mbak Yune kan memberikan saran kepada ponakane rumah. Mbak, ibumu biasanya ngekeki nanggone budhe sing iko. Wis mari anu budhe biyen-biyen budhe ya ngono ya apa ya. Ya napa lek ngoten iki. Jenenge Mbak Yu kan ngandani nang ponakane biasa kelakuan ibumu iku lek kaya ngene iki ngekeki rondo sing dhuwure awak dhewe menika mantun budhe mamam nenten pun. Ini lho medeni lek tepak duwe durian mencelek niku. Ya saken nggak ya nyambut gawe ini mulai ndak ro awan dari zaman sekarang burung nih suge kan gak sampai nanya kabeh taren terima. Ya ada yang taren ada yang tidak. Ya.
Nah, sehingga di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 ada yang bawa artinya atau di situ ada mungkin. Saya lebih pengen apa dengan yang asli artinya. Wa qaulullah ta'ala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Artinya ada artinya ya itu. Monggo bunyi ada artinya bunyi. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Kudu wedi anakku biasanya gaya apa ya? Besok kira-kira bojone kaya apa lho iku nomor 3. Nomor 1 dipikirkan imannya. Coba ayo kita buktikan. Bayangkan anak kita ini pinter tok dan duwe pengiman dalam hal ini pengetahuan agama. Kira-kira ibunya mau diapakan udah tua ini? Panti asuhan, repoti, terus gak produktif, ngompolan dan terusnya, ya udah juga. Pinter dia, ya, karena minim agama dan imannya, repoti tak bayar uang. Padahal bukan itu yang diharapkan orang tuanya. Jelas nih. Di Pantai Jumpo Al-Islah itu ketika kami mengadakan penelitian dan untuk pelajaran keduanya enggak dulu itu ternyata banyak untuk itu anak itu repot kabeh ditegak di dulu sing nyambangi yang saya nong bilangin nyambangi lo ngomong baby sister ya Allah mantap sebagai ditanya Pak Muhaimin itu ada yang terjadi di Departemen ini ya sudah aduh supaya di mana dalam berkahnya itu anaknya malah nanti kemungkinan kalau umurnya panjang lebih parah lagi dilakukan sama ibunya itu sama anaknya misalnya begitu birru aba'akum tabirru abna'akum kan bilang berbaktilah kepada orang tuamu bisa nanti anaknya berbakti ngene lek wong sing waskita wong yang waspada ya wes deh aku pengen tampung sih panjen tapi anakku ini pantes lah. Itu berarti bukan berarti ada hukum karma, bukan. Artinya kekurangan kita itu harus cepat diputus dengan kebaikan, bukan langsung potong aku yang dablok sih aja nggak ngono, diperbaiki. Ya, jangan nggak ada dalam karena ya nggak ada ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Lek anak maling jadi maling nggak ada yang bisa. Ya, dengan putus rantai itu dengan mencari ilmu sehingga nggak jadi maling kita. Iman dulu ya, pinter ya. Pinter tanpa iman ya seperti nasibnya orang tua yang sekarang itu. Ya. Bahkan beliau hormat padahal setelah itu coba ekonomi bermasalah punya iman. Apa yang dilakukan sama dia coba? Ya kayak kalian doi kemana jalan manggaranya. Dia punya iman, punya agama, bermasalah ekonomi ya dia akan bekerja apa yang ada. Tidak mau bunuh diri demi gengsinya. Loh ya memang kenyataannya bukan aku yang seperti ini ya saya harus bekerja apa adanya. Mungkin gojek, ya harus jalani, memang kewajibannya sebagai seorang laki-laki. Tapi dia tidak punya iman ya itu tadi di Singosari itu baikon akhirnya. Bukan karena nyusul, bukan karena bodohnya, imannya sudah buntu sudah. Karena kemarin itu yang pengangguran perias tuh ya. Yang ibu membunuh bola anaknya itu iman itu sudah bukan masalah ekonomi iman pikirnya anak saya jangan sampai sudah lupa kok tahu nasibnya anak orang ini bahkan gitu dia ketika di wawancara tak bilang samanya bukan masalah apa ekonomi masalah iman itu ya begitu jelas ya kayak nomor 1 iman nomor 2 ilmu nomor 3 baru apa ekonomi
Jenengan tinggal di Quran itu, ya semua nabi ketika mau nazak Al-Baqarah itu mesti kalimatnya mata buduna mim ba'di apa dia bantu amin tuma bisa mai di Al-Baqarah itu. Oke, semuanya ya. Al-Baqarah bentar ya. Duduk mata kuluna mim ba'di. Apa yang kau makan setelah saya mati? Tidak ada nabi semua bagian yang dari ayat terakhir itu. Ini wawasso ibiha ibro yang bawahnya am kuntum syuhada, bukan kalau semua itu apa namanya sebagai saksinya. Id hadara Yaqub, ketika Nabi Yakub dalam keadaan mau mendekati wafatnya. Id qala li bani, beliau berkata kepada anak-anaknya, ya. Nah ini mata buduna mim ba'di, bukan mata kuluna mim ba'di. Apa yang kau sembah setelah nanti bapakmu tidak ada ini? Mereka mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslim. Lagu Nabi Yakub setut dalam keadaan husnul khotimah. Hanya dengan saya punya kewajiban memperbaiki mental anak kita supaya tetap iman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bener Bu nggih? Jadi ya dari sekarang lah mau anaknya kerja di luar kota. Mari ya napa kabare Mbak, Mas? Saya Bu, Mas, saya Mas. Ya napa anu ibadahe pelan-pelan ditakoni. Lah ono wong mriko dari wong mendit mriko ya. Gajine ya gajine. Ya. Padahal di kono anake gak tau sembahyang. Ya apa ini mau teko blonjo teng blonjoan anakku saiki naik pangkat gaji saya ini daru konjone cerita langsung di kono iku turu tok Pak Karim wis gak jelas ngombe-ngombe bareng ya apa ya jadilah orang tua yang menjadi orang tua idaman, jadi orang tua yang bisa dipengaruhi di dunia dan di akhirat ya pelan-pelan ya. Tapi ojo ngenten ya, ojo kaya wong ana sing arek kedokteran niku. Kait teko anake, wis bayang durung? Gak ngono ya. Karena wis kasep sebenarnya, terus wis gede takoni ngono-ngono. Ya nanti pelan-pelan. Wis tunggu dikira wedang. Baru tidak ngomong. Jenengan jangan tiru ibu yang sekarang ya. Kalau ketemu anake, momen ketemu kan mungkin pas makan. Entah itu makan di luar atau makan di rumah, tapi didekek ya tidak baik itu. Kalau ketemu sama join padahal itu mahal sekali tuh komunikasi. Tatapan wajah orang tua kepada anak itu kan doa rahmah itu Allah turun. Nah sedikit HP ini roh HP busat kok HP itu urusan video ditetap wiwi gue anaknya gak tahu ditetap belas dihitungani menggunane digusuk di Fatihah gitu lah. Hanya jenengan hanya katanya orang-orang yang ekstrim itu wiki setan ya kalau nggak benar tadi itu betulnya ya mus ketemu di depan ini loh gak ngomong malah sibuk WAP kayak ini jadi kalau makan kan wis ngajem dulu kemudian ya kan waktu yang mahal sekali itu gila katanya pokoknya dikondisikan kan enak aku orang itu makan sambil ngobrol apa mau makan ngobrol dulu atau setelah makan ngobrol saya cuma kan apa-apa ini kan ngobrol kan seabot kan betul-betul harus pandai-pandai kita memanfaatkan momen itu supaya ingat ini juga ada orang seperti ini oleh ndak melok biayai ya entah itu sekolahnya
dia mungkin berhasil dengan sendirinya secara sebab ya, secara materi, tapi doakan terhadap orang tua. Orang tua nggak wani apa-apa, jangan. Kadang anak itu juga kepingin ditanyai, diperhatikan. Ya, ada keluarga saya itu, lu sama kok ngomongin anak Pak Li, aku isin yang kata anak itu gak butuh duit toh, butuh apa pengayoman, butuh perhatian. Ya boleh kuliah di Malaysia kan begitu. Ya alhamdulillah itu tuh senang. Oh bapak aku ini kan punya anak, bapakku mikir aku sekolah di Malaysia ya. Padahal itu nggak nol. Kita tahu lo gayangannya. Dan yang kali kalau menang tak ini, sekarang mus sekolah ekonomi kamu. Ya, jadi yang pertama iman dalam kurung pengetahuan agama, orang yang berwawasan dunia berwawasan akhirat. Tindak tanduknya selalu memikirkan Allah itu atau tidak, itu orang yang punya iman. Yang kedua dengan pengetahuan, tetap pengetahuan dibungkus dengan iman, di bawah iman ya. Yang terakhir yaitu keuangan atau ekonomi tadi. Karena apa? Kalau kesulitan ekonomi, punya ilmu dan punya iman pasti ada solusinya. Gini kan? Apalagi nyun sewu, ndak pinter, ya ilmunya terbatas, punya iman, hati-hati nyolken itu, ndak kate mau mumet mau dari bandar narkoba. Karena ngerti, oh ndak bener kayak agama ndak boleh ini, haram mabuk ini. Walaupun dia nggak ngerti secara hukum legalitas negara, nggak mau. Ya. Tapi lewis ucul yang pertama buyar kabeh, pinter tok, ya boleh duit. Sing penting oleh duit. Ya apa itu? Ya sekarang kalau jenengan coba merambah kepada orang-orang yang kerja di lapangan itu, sudah biasa Bu. Oleh di order wong itu pokoknya gelem kok akeh dhewe ku. Kok gelem didulite gelem akeh. Ngono anak-anak sekarang itu. Kalau saya regati, saya analisa begini ya. Keberkahan Allah sudah menyatakan akan mencabut keberkahan di akhir zaman. Itu kebanyakan ya, bukan banyaknya harta loh, berkahnya. Lah sekarang anak-anak yang belajar, entah itu kuliah atau itu dari SMA-nya, sudah menghindari alatnya keberkahan itu, sarananya apa itu? Menjaga sholatnya, menjaga hormatnya kepada gurunya atau dosennya. Ini sudah ada sekarang, sudah mulai mulai luntur. Apalagi pada orang tua sudah ada. Saya banyak sekali menjumpai salaman dengan orang tuanya ini. Karena sekarang maksudnya yang ibu-ibu modern. Ya, tapi pamannya masih gini biasa loh. Ya apa sih? Ya, orang sepuh dulu itu dan juga itu menunjukkan Anda asor akhlak kita kepada orang yang sepuh itu ya. Kayak begini. Kalau begini ini namanya taat juga akhlak kita. Kalau dibalik itu namanya tabarukan, ambil berkahnya orang tua. Karena ini yang bersujud sama beliau. Nah, dicium begini ya itu ikut di dekek pipinya lagi, terus biru kabeh karena itu wes. Wedi embu irunge wedi mencet tak ngerti saya. Saya kalau balik di hidungnya gitu, anak-anak itu ya. Apa tuh ngomong begini itu? Ya ini namanya ta'aduban. Ini adalah tabarukan, ambil berkahnya orang tua. Sekarang kalau orang tua nggak ngerti, podo dene wes. Saya kemarin kan ada takziah, terus kalau disuki ya kan macam-macam ya. Gayanya kayak yo tapi ya, ilmunya tidak ada ya apa nih. Bapak dengan saya ceritanya. Anaknya tegur, apa kayak, belum mas Assalamualaikum. Sekarang kayak umurnya buat saya kan saya berani ngomong gitu. Beliau tahu kan saya cari toko di situ jalan kan saya kalau ngomong gitu atau singgung dia. Mas, yang boleh dicium tangannya kayaknya. Orang tuanya, anaknya sudah pamit, gimana tuh mau ikut pulang? Ya, Pak Sun, di kan ini Pak Sun, mungkin bicarakan ngobrol. Ini biasa, salam biasa. Sehingga saya gini, iya makanya kamu yang bergaul bulet aja, sepancet mono aja.
seterusnya. Berkah ya. Berkah itu didapat diperoleh dengan benarnya aturan mainnya. Lek dadi murid yo manut ambek gurune, ambek wong tuane. Sehingga berkali-kali saya menyampaikan kepada anak didik saya yang kelas 5 ke atas yang tidak bernalar, untuk apa peraturan itu dibuat? Bukan untuk ditaati, salah kalau dipaksa ya. Untuk mencapai tujuan. Saya kalau di BSS dulu mau di anak SMA itu saya bilang gitu, oh ini ojo di anak SD, buat ini peraturan jangan, dia anak gede, pinter apa, tak koin dhisik. Mbak, tapi kan jadi apa bisa mbak ini? Cuman mas, satu, yuk, mari kita sepakat, mudah-mudahan dimudahkan semua sama Allah. Mari kita buat aturan mainnya supaya tercapai tadi. Caranya seperti itu. Jadi peraturan itu dibuat, syarat itu dibuat bukan untuk ditaati bahasanya, untuk mencapai harapan, sehingga mau tidak mau saya harus mengikuti dalam kurung mentaati, tapi jangan didulukan, nanti saya dipaksa namanya kan. Ya, makanya ketika anak udah mulai kendor semangatnya, tanya, sama kepingin jadi apa mbak? Loh mbak, kalau namanya orang ke depan itu ini tantangannya mbak, jelas. Seperti yang sekarang ini, zamannya mama dulu ya sama, tantangannya berbeda dengan sekarang. Itu dipahamkan. Anak-anak yang ya, anak yang bisa diajak narik ya, yang 7 tahun ketiga 20 14 ke atas itu. Jangan dimain kudung ini dinjenengan ini dinjobo nak karuan. Baik, ada waktu 10 menit, monggo sebelum kita simpulkan, ada yang mau di-sharingkan. Kan nggak ada minumnya ini kan, jadi saya diem dulu. Monggo Winia. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Ini untuk generasi anak-anak sekarang ya Ustaz, yang sekarang kenal dengan generasi stroberi ya, dia kan rapuh sekali gitu. Jadi kalau kita kerasin itu pure. Okay. Kalau kita santai dia kebablasan. Ya. Nah, terutama untuk terkait gadget Ustaz. Kalau saya ABG-nya agak sulit untuk di nggak boleh gitu, nggak bisa. Jadi bahkan dia barusan tadi pagi bilang kalau iya bu, maksud saya kan selama Ramadan nggak ada games, nggak ada main gitu. Terus dia bilang, ya udah bu mas baca sehari 5 juz tapi boleh main game ya. Saya bagaimana Ustaz menyikapi hal seperti ini? Apakah dibolehkan dengan tujuan supaya dia tercapai bacaannya yang ini gitu, tapi dia tetap akhirnya main game atau tidak boleh gitu? Iya. Gitu Ustaz, atau Pinternya game itu apa yang perlu kita pelajari dari game itu? Apa maksudnya Mas? Bahasa Inggris. Iya, apa yang menjadi? Kenal. Dari sebagai ilmu pendidikan kita kepingin apa dari orang yang buat game itu? Menyenangkannya itu. Ya kan kita akui itu hebat itu kan gitu ya. Walaupun sama juga saya nggak paham apa. Kalau saya ngobrol kalau nggak paham maunya dia asik. Sehingga tugas kita bagaimana dia asik dengan apa yang kita harapkan kan begitu. Nah, tetapi tahapannya ya tadi itu ada bargaining tadi itu ya. Saya pribadi ini, anak saya yang mau fakih gitu ya. Mas, sampean kalau apa awalnya waktu bulan puasa Jumat sama Ahad yang saya bolehkan pegang game itu. Kalau puasa ini karena gue pinter aja ya, gue lihat kejengnya dua nih gue wes mau buka bi, ya nyuci cilik saya balik ya, mau buka bi, mau ini sedikit aja. Kalau nggak gitu bisa boleh main game saya. Oh gitu, saya akan gini. Kamu sholat dulu, sholat, nanti setelah sholat game setengah jam. Dan nanti sebelumnya itu entar sesudah terserah Mas Fati setoran dulu karena dia mau munakosah ya. Setoran dulu level 1. Sepakat? Sepakat. Ya.
awalnya ya rada angel, kan biasanya cekal ini dijalurkan angel lah Bu. Ya, jami barang itu kan. Karena beliau waktu itu belum ngerti ya. Jam berapa sekarang Mas? Yang panjang ke 12. Berarti kalau 1 jam, yang panjang ke 12 lagi ya sudah. Hah? Dia kan gitu ya, mukanya muter itu 1 jam. Ya awalnya, ya 15 menit saya ingatkan dulu, Mas, kurang 15 menit, kurang 3 kali angka itu, kurang 5 angka ini, ya detik-detik injury time itu saya tunggoni memang, saya tunggoni, ya itu telaten itu Bu, saya tunggoni, ya kadang molor 5 menit, ya maksud saya begini, dia kan karena nggak ngerti sih sebenarnya kan dia kan, jenengan kan sudah nggak zaman jadi, karena saya nggak zaman ya. Dia kan karena nggak ngerti, nggak seperti itu ya. Maka menuju ngerti itu ya harus dengan pengertian. Kita pengertian, ya, dengan dibatasi waktu tadi itu. Kalau katanya apa? Ada tips teman-teman saya begini. Anaknya mondok pulang ya usia SD-nya bawah ya. Jadi setiap mau tekel game itu Bunia, itu dia harus start takwirnya sampai ya murajaahnya 30-nya gitu. Ya itu berapa menit kamu store ya itu di situ kamu main gamenya. Itu macam-macamnya. Tapi mohon maaf tipsnya itu sesuai dengan anak kita nih dan mohon maaf tidak cespleng ya. Perlahan-lahan. Intinya ilmu yang baik di game yaitu kesenangan tadi kita terapkan bagaimana dia senang dengan arahan kita. Ini ya gitu aja. Ya intinya gitu ya. Terus sampai gini, jenengan kan solusi sama lagi yang enak ngobrol sampai temen. Nah itu mohon maaf bukan solusi. Ya gitu lah. Ya ada ibu di Amerta itu sama saya itu ya ngaji sama saya anaknya lo wah ini cuma lu nggak ada ini man enak ibu main game wah dari kompeten wah dari wali tetap ya ada peraturan dibuat untuk mencapai itu kita kan kalau anak TK kan jangan bisa di warning dengan bahayanya pegang game. Itu juga kan gambar-gambar itu. Ini loh, dek orang kalau pegang game lagi di jas begini, nggak apa-apa. Dia kan hanya tahunya kan instan. Bahaya mah ya, iya nggak baik. Kalau sudah anak kelas 2 ke atas diajar benar. Ada yang lain, ada yang punya pengalaman mungkin. Ini kan forumnya berbagi ya, punya pengalaman mungkin enggak. Mau tanya suara saya keras. Suara tadi tanya Ustaz. Saya punya 3 orang anak, yang 1, terus ini yang 2, jadi 3 dari 3 anak itu anak cucu yang dari anak nomor 1. Itu yang kedua itu agak gede lah, sudah SMA kelas 3, perempuan. Ya agak bandel Ustaz. Apakah benar tindakan saya? Karena tidurnya di rumah saya, bukan di rumah ibunya. Bukan jadi yang ini ya? Kenapa? Bukan. Ini kakaknya ini. Apakah dibenarkan sikap saya? Karena anak ini agak bandel Ustaz ya. Saya nasihati, saya kasih contoh dan sebagainya itu. Ya saya lihat masih dalam koridor. Misalnya ini sudah mau buka puasa, pamit, Mbak, saya mau keluar, ini ada nonton drama teman saya yang main teman saya, ini sudah mau maghrib, jadi kan belum sholat maghrib, dan dia nekat aja, pergi gitu. Ya karena itu terjadi ya seringkali ada aja rasanya mau buka lah, mau apa dan sebagainya sebelum maghrib berangkat. Saya kan paling nggak suka gitu ya. Terus apakah karena saya sudah berkali-kali menasihati, memberi contoh juga kurang mendapat perhatian, apakah sikap saya sebagai neneknya itu mendiamkan, jadi tidak saya ajak ngomong beberapa kali itu, apakah dibenarkan? Ya. Yang pertama, biasanya malah Mbak nuruti tidak ya, biasanya kan begitu.
Mbak yang salah tadi ya. Yang kedua perlu dipahami bedanya keras dengan tegas. Ya. Kalau keras itu ya sudah, apa yang menurut dia benar disampaikan. Tegas itu berkaitan banyak dengan psikologinya, dengan ilmunya dan seterusnya. Ada anak itu kalau tadi itu dia ditegasi, ya kata Bu Nia tadi itu ya, kalau ditegasi akhirnya tambah, entah itu dengan ungkapan yang agak penegasan itu kan bisa dilakukan. Jangan keluar jam 5 loh ya, awas jam 5 ya. Lah ini yang agak sulit, yang ini. Kita keras, kesannya keras, tetapi mari itu dua. Mari. Habis ini kita negasi anak, dalam tanda kutip marahi anak lalu sama ini. Tapi jangan dibawa sampai menisu kamu Ini yang nanti ada penilaian dari anak itu nanti. Mari bro, jangan langsung, kita makan bersama yuk di mari di Seneni, mau sama jam makan di ini, maksudnya garden misalnya. Tapi kok ini ya, itu yang untuk angel ya, wajah gede ya. Jadi lesani ngamuk dari tegas itu kan banyak dari ngamuk ya, tapi hati ini botan itu yang perlu belajar gitu. Nah di antara gak dijang ngomong gitu, gue akhirnya aduh lain itu, gue tak ngomong apa ya itu. Jadi di orang ini saya pernah dimintain tolong, Ustadz saya minta tolong bisa saya dikasih nomornya ini ke araya sana, muter teman itu ternyata murid saya SMP Al-Qasad dulu lama, saya juga udah lupa ya. Terus gimana ibunya aja ketemu saya aja tidak ngajeni nanggone wong duken siang ya, mari ngono awut-awutan rambutnya, anak njaluk bener sih turu tok ning saya disuruh nguruknya wong turu piye ini. Saya gini, sejauh dirupnya sampean Bu, di mana kesel saya, karena saya tahu saya guyonanya kan dia kan saya kenal gurunya itu. Saya dirupnya jenengan Bu, ya dulu si A ini. Layan apa? Mana anaknya? Tidur. Di kamar ya. Lihat kamar. Lihat wajahnya dulu bentar. Oh iki ya. Jenengan Bu, umai di bahasa dhisik katanya. Rumahnya 2 kan di arahnya tuh. Sing saya mau masuk itu suka ketemu enggak kabeh Bu. Enggak usah dirupnya dari luar itu kelihatan gampang dinggoni demit-demit ya kan ya. Bu, dicat Bu umai Bu jaga Padang, dibersihin suketin. Apa banyak tukang tukang. Enggak sempat. Itu sempatkan dulu nanti saya bantu yang lainnya. Banyak faktor Bu. Suasana itu membentuk. Memang paling enak turu mainnya, kayaknya mau wis rumah kaya rimbun, wong tuane juga wis cuek bebek, yang urusan nyambut gawe di kopinya itu, anaknya pokoknya turu, 6 tahun tidak sekolah. Nyun sewu naudzubillah, kehidupannya kayak lowo, bengi tangi, isuk turu sampai jam 12. Saya kan setengah 11 sana. Jam berapa tangi sadar melek nanti beduk ya wis tak gelek wajah itu aja aku pinter gitu. Itu ada orang seperti itu, SMA kelas 2 kalau sekolah sekarang itu 6 tahun SMP mutul sampai ya 6 tahun 5 tahun jalan turun dong ya, gak sumpah tanggung untuk anak kayak gunung ya. Nah tapi gimana sholahul abaknya ndak ada, orang tuanya kayak begitu, ngajeni gurunya ndak bisa, pemane anaknya gimana kan begitu ya, langunan gini ya itu jelas. Ada lagi seperti itu. Pokoknya Pak Karim, ya Pak ini tolong tidak dirupnya Pak, anakku jenenge iki Pak, tak lihat temannya yang ngomong saya. Sorry ya. Aku pengen ketemu Ibu Titin. Nah, terus, karena sudah lama ketemunya. Begini persepsinya orang tuanya, sama. Balik mana orang tua lagi. Ketemu bapaknya kapan, Bu? Bapaknya nggak jelas Pak Karim mulai nih. Sing penting ben minggu di ATM saya 10 juta. Sama 10 juta, enggak peduli mulai gak mulai, pokoknya ben minggu 10 juta di ATM. Oh, lek sing ngono sing jeruknya sampainya Bu Jamil. Jel gampang ku ngerti ngono gawe itu tok masalah itu. Itu mau jual psikologi kayak obat penenang ya.
psikolog itu ke mana ke Aisyah itu katanya. Loh, ya kan ngapunten ya. Oh ini tidak ada substansinya orang ini. Anak ini kehilangan figur, kan begitu. Ya. Jadi modelnya urip bisa aku dhewe aku. Ya wis sampean gak ono maneh Bu solusine istighfar nang Gusti Allah. Ya siki diapiki sing ngono iki ambek anak iki, Mang. Di duit 10 juta kayak seneng-seneng kayak kebaikan, mangan bareng, nang masjid bareng, kan begitu. Sekali-sekali sebelum ke habis ke Ocean Garden mampir nang Sabilillah bareng-bareng. Karena cedek ya. Bilang gitu. Ojo nang Ocean Garden langsung nang Batu keliru, pencet masjid bareng-bareng. Enggak apa-apa wis bapak itu nganu muga oleh hidayah. Tapi jangan rusak kabeh, Bu. Paham saya? Jangan rusak kabeh. Wong tuane kayak contoh anaknya kena Arab no iki rusak kabeh namanya. Bilang gitu. Jelas nih, ya. Jadi Ibu jenengan yang pertama yang perlu digarisbawahi beda antara tegas dengan keras. Ya, kalau tegas selalu pakai pikiran, tenaga hati, kalau keras dengan hanya emosi. Sehingga disesuaikan dengan keadaannya. Dan yang terpenting, siapa teman dekatnya yang akrab itu. Ya. Lebih baik dia itu komunikasi dengan orang yang dicintai daripada orang lain. Ya lek tepak sing dikendani ku sing dicitani benek, gak benek. Ya. Tidak nanti kok lain. Ya, termasuk yang kemarin itu cerita sama saya sampai nuduh jelek bapaknya sama ibunya, perempuan nakal Pak. Jadi sopo sampean? Lah putri anakku terpincut ya lihat dulu dong. Anaknya panjenengan gak seneng di rumah sampean ngusalung ini terus. Ya. Dia nyaman, apalagi backgroundnya perempuan itu orang marketing, ya memang ilmunya. Kan begitu marketing, pinter ngomongnya, pinter menggait orang, menarik orang, itu ilmunya. Jenengan suudon itu tidak akan selesai Pak, sampai sama bawa kepada orang pengadilan pun tidak akan selesai. Jenengan bersihkan dua hati jenengan, ya Allah ini salah saya, ya Allah selesai itu nanti, alhamdulillah balik di bayan ayo, paling ingat dulu ini. Dijelas kan? Keras toh, tidak selesai. Mak nunjuk orang itu anak nakal perempuan itu gak selesai tuh. Balik nang wae dhisik istighfar Gusti Allah, sepakat ambil umie dikenalno telung dino balik si anak UM itu, UMM itu. Ada teori? Enggak ada teorinya. Ya kepeningnya hati tadi itu aja. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi teori-teori yang ada di buku-buku itu ya hanya bergerak pikiran, tetapi tidak tembus kepada hati. Nah itu masalahnya ya. Sama ketika ibu single parent yang dua anak mulai cilik sampai besar dibesarkan, dinikahkan, main celek pindah, dada mbak ibu Saya tinggal satu mengetahui itu salah panjenengan. Tidak percaya, tak buktikan. Sama niatnya apa membesarkan dia? Apa niatnya? Petenteng-petenteng masih gak rapi yang bisa sampean, aku iseng gede anak. Boleh nggak ngomong gitu? Itu kan emosinya dia aja itu, kan begitu. Ketemu cucu sampai tinggal apa? Gede mama nangis, balik Bu pulang dengan sholat tobat istighfar sama Allah. Telurnya ditelepon Bu kan aku. Nggak ada teorinya itu, sikap langsung. Ya. Pendekatan-pendekatan yang ada di kitab nah ini kalau saya baca secara di abstrak di depannya pengantarnya lebih mengedepankan kepada rohani kita pendekatannya. Ya. Upaya-upaya ya sekarang kita gini lah. Saya baik dengan Bunia, namun ya, pun, nggih Bunia. Tapi saya ada perasaan dongkol ya beliau. Ini kan nggak bisa diteorikan. Ya, ternyata belum. Kok ternyata saya sama orang ini baik, tapi kok gak nyambung ya perasaannya ya. Lah kita lupa unsurnya manusia itu dua, jasmani dan rohani. Jasmani itu bisa selesai dengan dari yang tanah, minum, makan dan seterusnya. Rohani itu harus sambung dengan nurnya Allah itu. Ini yang tidak semua orang pahami ya ini. Nah, kalau paham dua-duanya,
dia akan kembalikan kepada Allah. Tapi itu la haula al-hadi wallah wal muhtadi man hadahullah. Akhirnya walaupun mungkin menurut orang lain itu mungkin bingungi, menurut dia santai, dia tetap baik dengan Allah, aman. Diparingi hati sing hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-Qur'an dunia. Itu masalahnya, dan itu yang tidak ada fakultasnya di kuliah. Itu aja ya. Sehingga kalau bicara manusia itu bisa disebut anas, kan gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Bisa juga disebut apa manusia itu? Kapan disebut anas, kapan disebut apa lagi? Ketiga manusia itu ya. Ini karena berbeda istilah, ini juga berbeda perlakuan. Ya. Insan berarti kan kenal ini kan Bu ya. Ya, anas, insan, bagaimana lagi manusia itu? Ya, minal jinni wal insi dan sebagainya, banyak di Al-Qur'an itu ya. Sehingga jenengan dengan saya tidak cukup mengandalkan kekuatan jasmani, kekuatan pikir, tapi juga harus pakai olah zikir tadi. Ingat kepada Allah. Iki Gusti Allah ditipari panjenengan, saya hanya bisa berdoa dan berikhtiar, selebihnya saya pasrahkan ke panjenengan. Itu mentok-mentoknya doa itu. Mentok-mentoknya orang pasrah kepada Gusti Allah. Dok sampai kaya wong iku wong bogis Gusti, kula pun sakit donga pun bener jenengan paring kula kuat ngadahi ngunungan ngenten lah itu enggak ilok itu ya. Wong bojo wae kok ngomongan. Jadi intinya mendiamkan cucu itu suatu kesalahan. Ya, mendiamkan itu ada batasnya. Ya, ada mendiamkan ya kan ada gini. Oh, mbak aku ngene batin enggak bahasa ini kurik lah. Ya, itu tapi jangan selamanya. Ya, mungkin boleh kalaupun maghrib ya, Isa ganti dari sembahyang, ganti bisa cara keadaan kita. Harusnya begitu Bu. Jangan diikuti bahaya loh. Oh ya bener dia ya, ego yang nanya mau nyapa kutuku. Jangan. Kesimpulannya kata Nabi aja digitukan sama umatnya. Juga para orang baik itu, orang mau benar itu mesti ada yang nggak suka, sehingga apa kata Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, saya pernah dikasih doa sama Mbah Hamid Pasuruan itu ya, ketika pulang dari Timur Tengah itu kan kadang-kadang kan biasalah anyarannya belum uang kudu pegel ae. Apa kudu pegel? Kelakuannya tidak pada ilmu ya, nggak kayak duit kan pegel dok sini ya. Lalu dia dituturi dungoni, Robbi firli walahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah saya karena mungkin kekakuan saya, kesalahan saya, walahum dan mereka yang tidak tahu kita itu fa innahum la ya'lamun. Begitu, tenadem. Ya, sama anak itu juga tidak ada karena dewi kan Bu. Beliau kan kalah cepat sampai ya. Dulu kan penjelasan kan pernah usia mereka, dia nggak tahu. Kok lek ngene terus iki le, aduh le kok koyo ngene. Kan ngono jeneng karep ya nang ngono ta. Tapi dia nggak ngerti. Wis mah bisa sekarang mari lo di top game. Saya akan datang itu nggak film sampai ngono akhirnya gitu. Ya. Gitu ya. Maka kesimpulannya adalah doa, yaitu menyambungkan kekuatan rohani panjenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu belajar. Karena apa? Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mendidik anak adalah ibadah, dan anak adalah titipan dari Allah. Nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan orang itu, malaikat akan dimintai pertanggungjawaban. Kapan itu? Jika waktu pertanggungjawaban, waktu kewajibannya dia mengabaikan. Tapi kalau sudah diselesaikan, tapi hasilnya nggak sesuai harapan, itu hanya miliknya Allah. Begitu poinnya. Nih, saya kira itu mudah-mudahan niat kita semuanya mulai taklim ini sampai nanti kita ini dalam rangka belajar, nih, saling membagi ilmu, membagi pengalaman. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya, keluarga kita semuanya, sehingga nanti kita jadikan keluarga yang bersama-sama dunia, juga nanti kumpul bersama-sama di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
ngapunten lebih 15 menit lebih kurang. Mungkin ada manfaatnya dan barokah kita semuanya. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.